Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pembelajaran kita mulai. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mengundang ketua kelas. Kita perjalanan pelajaran sampai hari ini, marilah kita berdoa untuk nanti berdoa mulai. Nah, selesai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, setelah kita berdoa, kira-kira keaktifan kalian pada hari ini, siapa saja yang hari ini hadir di dalam pembelajaran kita? 27. Oh ya, sudah ada yang kedua yang masih lagi. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa tidak hadir? Rizky Pratama, sakit. Terus? Dan mudah-mudahan yang sakit pada hari ini secepatnya bisa sembuh, kita doakan dan bisa mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran kita pada, kalau kalian lihat, itu adalah orang yang mendirikan Bukalapak. Jadi setelah ada Bukalapak, mengapa Bapak tampilkan ini? Bahasanya walaupun muda ketika kita sudah dulu kita pahami. Nah, apa tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini berarti berkaitan dengan mengidentifikasi jenis gulma pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, memahami pengaruh gulma terhadap pertumbuhan dan hasil kelapa sawit. Yang ketiga, memahami teknik bagaimana mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit. Yang berkaitan dengan profil Pancasila yang kita harapkan pada pembelajaran kita, yaitu penguasaan kemampuan pengendalian gulma tanaman kelapa sawit akan membiasakan peserta didik bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan, bekerja mandiri, bergotong royong, kreatif, inovatif dalam menemukan solusi sebuah permasalahan di kehidupan. Ini yang kita harapkan dengan kita pembelajaran pada hari ini. Fokus kita apa pada hari ini? Belajar tentang pengendalian gulma. Namun sebelum kita belajar gulma, kita ingat kembali materi pada pertemuan yang sebelumnya. Apa yang kita pelajari? Berkaitan dengan beban, kemudian penanaman. Apakah setelah kita tanam tanaman kelapa sawit dan kita biarkan saja? Tidak kan? Apa yang kita lakukan? Perawatan. Apa saja perawatan bisa kita lakukan? Pembersihan gulma, kemudian fokus kepada pengendalian gulmanya. Gambar di layar. Apa pendapatmu ketika melihat gambar di atas? Apa yang dilihat terpintas di benak kalian dengan tanaman sawit dengan penuh dengan resam? Sulit pada saat kita pemanenan. Oke, panen. Ya, kandungan tadi akan terbagi ke pemanenan. Nah, untuk itu bagaimana diskusikan di dalam kelompok? Dapat mengharapkan silakan kalian bentuk kelompok dan PKWU. Maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Satu kita lihat. Jadi apa itu gulma? Tanaman ya. Ya, gulma adalah tanaman. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi dari 4 pengertian yang ada yang katakan tanaman yang tidak kita tanam, ada tanaman yang tidak kita inginkan, terus lagi tadi tanaman yang mengganggu. Jadi pengertian secara umum, gulma adalah segala jenis tumbuhan atau tanaman yang tidak kita tanam dan tumbuh secara liar, di lahan pertanian mengganggu tanaman. Apa yang kita kendalikan? Kendalikan. Jadi yang kita inginkan berarti ada tanaman yang mengganggunya. Itu bukan dia daripada gulma. Nah kemudian jenis-jenis gulma itu
Pertama, gulma keruputan. Yang kedua, gulma apa? Gulma kekian. Yang ketiga, gulma berdaun lebar. Kemudian yang keempat, gulma pakisan. Nah, dari apa saja gulma yang ada pada tanaman kelapa sawit? Apakah ada 4 jenis tadi? Ya? Atau hanya identifikasi salah satu jenis gulma yang ada? Ya? Apa itu gulma berdaun lebar? Kemudian yang keempat, tadi saya jelaskan berkaitan dengan daun atau gulma pakisan. Nah, ini yang tentunya kita tanam tadi penuh dengan gulma. Apa upaya pencegahannya? Ya, dalam pemeliharaan gulma, yang pertama kita harus membersihkan lahan dari gulma sebelum menjadikan. Ada beberapa cara kita menjadikan gulma. Ada di 3. Apa yang pertama? Secara mekanis, ya, atau secara mekanis. Yang kedua dengan cara secara kimiawi. Yang ketiga pengendalian secara kultur teknik. Ada yang paham di antara 3 tadi? Kalau yang pertama pengendalian dibedakan menjadi 2. Ya, apa lagi? 1 herbisida kontrak, 2 herbisida sistematik. Yes. 2 herbisida kontak dan herbisida sistematis. Luasan kanopi daripada batang sawitnya. Jadi kalau sawitnya masih kecil ya akan lebih kecil juga diameter piringannya. Semakin besar sawitnya maka akan lebih besar juga piringan yang diameter piringan yang kita buat. Ya. Tujuan adalah mempermudah pada saat kita masa panen. Dolan tadi ketika cepat tumbuhnya. Ya. Nah, salah satu itu tadi karena sifat dari tanaman. Sudah dikerjakan tapi ini belum kalau masih ada untuk jenisnya itu panggilan lebih besar, kemudian dan dulu dalam hasil presentasinya di sini yang ini ya. Nanti ya. Silakan untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya berkaitan dengan hasil daripada identifikasi dari kelompok satu. Kalau dalam bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teknik hasil identifikasi gulma berdaun lebar. Gunakan kelompok saya yang bernama Trianti. presentasi siapa? Mengenalkan orang lain yang ini tidak dikenalkan diri saya. ya beragam ya diri saya sendiri. Ya. Apa kami akan mengidentifikasikan gulma berdaun lebar. Jordan Kuda dalam kurung Sinedrella nodiflora. Untuk kurung adalah jenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae. Berbau agak keras, sedikit menyerupai bau kambing. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai babadotan lalaki, jukut perak, kambing atau jukut jendreng. Beruang geletang warak, kerasuk atau serunen, serta goku makeal, ternate. Batang kuda kini telah menjadi tumbuhan pengganggu. Tumbuhan ini menyenangi tempat-tempat yang sedikit ternaungi dan lebih jarang ditemukan di perkebunan, pekarangan, tepi jalan, pagar, dan saluran air. Ada bertanya? Jika ingin bertanya, silakan. Perkenalkan nama saya Adinda dari kelompok 4 di Bekasi. Apa saja jenis gulma berdaun lebar? Ayo catat ya. Perkenalkan namanya dari kelompok berapa, kemudian apa yang ingin ditanyakan. Catat ya.
Perkenalkan, nama saya Firman Syamsuddaya dari kelompok 1 Darul Ika. Saya akan bertanya bagaimana cara mengatasi gulma pergaulan. Ya, sudah di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang juga. Apa saja jenis-jenis gulma berdaun lebar? Jenis-jenis gulma berdaun lebar adalah babadotan, maniran, bayam duri. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Firman yang bertanya bagaimana cara mengatasi gulma berdaun lebar. Oke, baiklah saya jawab ya. Penanganan gulma berdaun lebar bisa dilakukan dengan cara penyiangan 2-3 kali dalam satu musim tanaman. Penyiangan harus dilakukan sampai ke akar-akarnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan penanganan menggunakan herbisida. Dapat. Sekian, apakah sudah jelas? Ya, tapi pengendaliannya bisa dicabut ataupun di pakai kelompok 2 seperti kita sudah cukup kelompok 3 ya. Sudah maju. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 tentunya sebagai bentuk apresiasi dari apa yang sudah disampaikan kelompok 3. Kita berikan aplaus terlebih dahulu ke kelompok 3. Diskusi kita hari ini kita untuk diskusinya dari hasil diskusi yang ada dan dari pembahasan kita pada pembelajaran hari ini, adakah yang bisa kalian simpulkan dari apa kesimpulan dari kelompok 1 dari pembelajaran kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari kelompok 1 yang bernama Darul Ika yang akan mengumumkan hasil pendapat kami tentang gulma. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pengamatan kami yaitu gulma bisa membuat pertumbuhan kelapa sawit terhambat. Terbaginya unsur hara antara kelapa sawit dan gulma. Terganggunya fase pemanenan dan tidak mendapatkan tanggal buah segar. Jadi bersihkanlah gulma supaya tanaman sawit tumbuh dengan maksimal dan bisa menghasilkan buah yang segar. Sekian dari hasil kesimpulan kami. Kalau ada kesimpulan dari 4 kelompok yang ada, bisa Bapak ambil garis besarnya bahwasanya dengan adanya gulma itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan daripada tanaman kelapa sawit. Kemudian dengan adanya gulma, pembelajaran gulma pada hari ini kalian bisa mengidentifikasi jenis gulma berdasarkan jenisnya, yaitu ada gulma berdaun lebar, berdaun sempit atau LKPD-nya dan tugas dari masing-masing kelompok nanti kalian kumpulkan untuk Bapak nilai. Dan untuk pembelajaran minggu depan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, setelah kita mengidentifikasi masing-masing jenis gulma yang ada, berarti minggu depan kita akan ke lapangan ya, berkaitan dengan bagaimana cara pengendalian gulmanya. Kita sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu pada pertemuan minggu depan. Itu saja Bapak akhiri diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa melalui kepada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bersiap.